Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faiza. Saya dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum ini kan kurikulum baru ya. Jadi kita akan belajar untuk lebih dalam. Sejumlah sekolah di berbagai daerah kini telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi, apa sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini? Nah, untuk tahu lebih dalam, mari simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar sudah mulai diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022 silam. Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Pengertian kurikulum Merdeka Belajar, nah seperti dalam riset berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau sering kita singkat dengan Kemendikbudristek. Nah, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di sisi lain, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, apa sih tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar ini? Tujuan kurikulum Merdeka Belajar berdasarkan Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat untuk mitigasi ketinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi kemarin. Nah, hasilnya dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% atau literasi dan 86% atau numerasi. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif dan juga untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototip dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Apa sih karakteristik kurikulum Merdeka Belajar? Nah, ada beberapa karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran. Antara lain, yang pertama itu fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Nah, yang ketiga adalah capaian pembelajaran per fase dan jam pembelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Kemudian, apa sih prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ini mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran core kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Nah, tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar
Itu pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan berikut. Nah, yang pertama, asesmen diagnostik. Apa sih itu asesmen diagnostik? Dalam konteks ini, guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. 2. Perencanaan. Perencanaan adalah guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala. Hal itu dilakukan untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran. Jika diperlukan, pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, keunggulan kurikulum Merdeka Belajar itu apa aja sih? Nah, pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah atau satuan pendidikan memiliki keunggulan seperti 1. Lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka ini lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Bagi peserta didik, khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, sehingga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang apa sih itu kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.